kalian, apa sih itu korupsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mar'atul Zanah Biki dari kelas 5A PGSD Aliansi Universitas Negeri Gorontalo, NIM 151420027. Tidak asing lagi di telinga kita mendengarkan isu global mengenai tentang korupsi. Nah teman-teman, tahukah sih kalian apa sih yang menyebabkan korupsi tersebut? Dan apa yang ketertarikan tentang pelaku untuk melakukan korupsi tersebut? Apa dampaknya, faktornya terhadap Indonesia? Untuk itu teman-teman, saya akan menjelaskan dari ketiga pertanyaan yang ada di pikiran saya tentang korupsi tersebut. Simaklah penjelasan saya di video ini. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko menetapkan 3 orang tersangka dalam Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan pangan. Teman-teman, korupsi sebagai bahan dari permasalahan kejahatan pada umumnya telah menjadikannya sebagai suatu komoditi. Ketika berlangsungnya kampanye partai politik sampai dengan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, korupsi merupakan barang yang layak dijual ke publik. Karena itu, mereka yang berkampanye tersebut ramai-ramai mengusung isu korupsi, dan jika tidak, maka seolah kampanye mereka tidak afdol. Ini berarti kendati korupsi sudah merupakan barang tua, tapi selalu aktual untuk dibicarakan. Tidak hanya sekedar konsumsi untuk diperbincangkan, tapi justru korupsi merupakan penyakit yang harus dianyahkan dan diberantaskan. Permasalahan korupsi tidak lagi hanya terbatas persoalan nasional suatu negara termasuk Indonesia, tetapi juga merupakan bagian dari permasalahan global. Dan sejak dipublikasikan panduan praktis kali pertama dalam menghadapi korupsi oleh The Center of International Crime Prevention yang sering disebut dengan CICP atau CACP pada tahun 1992. Nah, dalam dunia telah menyaksikan adanya peningkatan kesadaran oleh pemerintah dan lembaga-lembaga internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu sehubungan dengan perluasan dan pengaruh negatif korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi-organisasi internasional serius terhadap pemerintah yang demokratis, kualitas pertumbuhan, dan stabilitas nasional. Nah teman-teman, itu ada yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa korupsi itu mereka akan berkampanye dalam kampanye presiden dan wakil presiden. Nah kita lanjut lagi, ada 7 jenis korupsi dalam tindak pidana. Nah teman-teman, ternyata ada 7 jenis dalam korupsi tindak pidana. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, gratifikasi. Nah teman-teman, itu ada 7 jenis dalam korupsi dalam tindak pidana. Nah, itulah ada 7 jenis korupsi dalam tindak pidana. Jadi, korupsi itu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran. Adapun dampak korupsi terhadap Indonesia dan apa sih faktornya?
Nah, dampaknya juga dapat merugikan negara di segala bidang, dalam bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, politik, sosial. Itulah dampak yang sangat di bidang-bidangnya. Untuk itu saya akan menguras dan memerentaskan secara rinci tentang dari bidang-bidang yang saya sudah sebutkan tadi. Untuk itu, simaklah dengan baik-baik. Nah, ternyata dampak korupsi di bidang ekonomi yaitu penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan dari pajak, meningkatnya utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menambah beban dalam transaksi ekonomi, ketimpangan pendapatan, meningkatnya kemiskinan. Yang selanjutnya ada dampak korupsi dalam bidang pemerintahan, yaitu etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien. Adapun dalam bidang hukum, yaitu peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dampak korupsi di bidang politik, pimpinan koruptor, publik tidak lagi percaya demokrasi, penguatannya plutokrasi, kedaulatan rakyat hancur. Nah, itu dalam bidang ekonomi. Jadi masyarakat atau publik itu tidak lagi percaya dengan demokrasi yang ada di kampanye-kampanye tersebut. Lanjut, dalam bidang pertahanan atau keamanan, dalam bidang itu ada kerawanan pertahanan dan keamanan, garis batas negara yang lemah, kekerasan dalam masyarakat. Yang terakhir dalam korupsi bidang lingkungan, itu saling berkaitan, yaitu kualitas lingkungan rendah, kualitas hidup yang menurun. Nah, teman-teman, itulah dampak dari bidang-bidang yang sudah saya jelaskan, itu adalah bidang ekonomi, politik, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, jadi kalian ada pro dan kontranya, saya tahu. Jadi kalau menurut saya untuk dampaknya itu sangat buruk dalam terhadap Indonesia, bukan hanya di dunia saja tapi sudah terjadi di Indonesia. Misalkan saya mendengar berita dan itu sudah tidak asing lagi kita dengarkan, ada diberikan kepercayaan di suatu perusahaan, sudah diberikan jabatan yang tinggi, sudah diberikan jabatannya itu sangat tinggi dari karyawan-karyawan di bawahnya, itu tidak dijalankan dengan baik, tanggung jawabnya pun sudah tidak ada lagi, malah dia menguras atau menyuap uang yang ada di bisnisnya, tersebut yang sudah diberikan oleh jabatan yang paling tinggi. Jadi pelaku tersebut itu moralnya itu kurang, moralnya itu lemah. Jadi dia kayaknya tidak mementingkan moralnya itu lagi, sudah mati ditanam dalam dirinya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu penjelasan korupsi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu di next video.